Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan eh, coaching dengan model Tirta. Saya sendiri sebagai coach, Bu Wardatul Jamila sebagai coach dan Bu Rahmania sebagai pengamat. Langsung saja saya mulai. Halo Bu Warda, tumben lagi menyendiri di ruang guru? Lagi tidak punya jam ngajar kah? Iya Bu, kebetulan hari ini saya mengajar kelas 12, sedangkan kelas 12 itu sudah ujian semua, jadi hari ini saya free. Oh iya ya, kelas 12 sudah tidak ada pelajaran lagi ya. Kelihatannya tidak bersemangat gitu. Tumben Bu. Nggak tahulah Bu, saya lagi resah dan bingung. Resah, resah dan bingung. Kenapa Bu? Bu Ida sekarang tidak mengajar kah? Tidak Bu, saya ngajarnya nanti siang, setelah jam istirahat. Ini loh Bu, misalnya saya cerita ke Bu Ida nggak apa-apa kan? Soalnya saya butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesah saya ini. Mungkin nanti Bu Ida bisa membantu saya. Ya dengan senang hati Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu? Dan apa yang Bu Warda inginkan dari pembicaraan hari ini? Saya cuma ingin pemecahan masalah yang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa Bu? Coba ceritakan tentang permasalahannya itu. Gini, Bu, pagi tadi saya ditegur kepala sekolah. Bu Ida masih ingat tentang pengawas yang kemarin lusa itu? Iya, saya ingat. Pak Amari itu kan. Terus? Ya, iya betul. Beliau masuk kelas saya dan melakukan supervisi. Kemudian beliau mengkritisi cara mengajar saya saat saya mengajar. Loh, kok bisa? Memangnya kenapa Bu? Saat saya mengajar, saya kan tidak menggunakan buku teks. Tampaknya sih beliau keberatan. Loh, kok bisa? Lalu, tanggapan Bu Warda bagaimana terhadap respon pengawas tersebut, Bu? Iya, saya jelaskan Bu, kalau selama ini saya mengajarnya dengan menggunakan sumber-sumber belajar lainnya, seperti sumber dari internet, dari referensi buku di perpustakaan, dan kadang-kadang saya ajak anak-anak untuk keluar dan memanfaatkan sumber belajar di alam sekitarnya. Nah, yang penting kan masih mengacu pada kurikulum kan Bu. Nah, ketika saya sampaikan hal itu, beliau merasa tersinggung dan melaporkan saya ke kepala sekolah. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Dengan menggunakan sumber-sumber belajar lainnya tersebut, bagaimana respon anak-anak, Bu Warda? Ya, anak-anak senang dan termotivasi Bu Ida. Kira-kira kenapa ya Bu Warda kok tidak menggunakan buku teks? Ya, karena menurut saya selama ini sumber belajar yang saya gunakan itu dapat memudahkan anak-anak untuk belajar, Bu. Anak-anak juga senang dan itu juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Bukankah itu sudah cukup kan? Wah, sudah bagus sekali sih Bu. Lalu, bagaimana dengan hasil belajar siswa Bu dengan menggunakan sumber belajar tersebut? Karakter anak-anak kan berbeda-beda. Kebutuhan dan pola belajarnya anak-anak kan juga berbeda-beda. Apakah Ibu sudah memikirkan hal itu? Oh iya, saya juga lupa. Memang ada juga sih beberapa anak yang nilainya masih kurang maksimal. Nah,
Mungkin itu, Bu, pentingnya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas itu seperti itu, Bu. Bu Wardah juga menggunakan sumber buku teks sebagai bahan ajar. Kalau dipikir-pikir, ada benarnya juga ya, Bu. Nah, sekarang bagaimana rencana Ibu? Saya berniat untuk menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Saya akan sharing. Barangkali ibu kepala sekolah juga bisa memberikan solusi. Lalu, ada lagi yang mau dilakukan? Saya akan mencoba menemui pengawas itu. Saya juga akan meminta maaf pada beliau. Kemudian terkait proses belajarnya, saya akan menggunakan buku teks juga. Nah, dan saya akan berdiskusi lagi dengan beliau supaya wawasan saya semakin bertambah luas lagi, Bu Ida. Wah, langkah yang diambil Bu Wardah itu sudah sangat tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan idenya Ibu, dan saya pasti akan mendukungnya. Sekarang, di mana perasaan Bu Wardah? Alhamdulillah saya sedikit agak lega karena dari kemarin saya sedikit bingung dan khawatir. Karena pengawas itu kan atasan kita juga. Awalnya saya merasa tidak enak. Nanti gimana kalau kita bertemu lagi? Iya ya, Alhamdulillah kalau sudah lega. Lalu, dari rencana yang Ibu lakukan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Setelah sharing bertemu ibu kepala sekolah dan pengawas, tentu saya akan juga sebagai sumber belajar. Dan saya juga akan mengambil sumber-sumber belajar lainnya termasuk buku teks tersebut. Lalu, dukungan apa yang Bu Wardah butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Tentu saja dukungan kepala sekolah, rekan sejawat, pengawas, dan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah ini. Wah, itu ide bagus, Bu. Luar biasa itu. Semoga permasalahannya segera teratasi ya, Bu. Dan semoga perasaan Bu Wardah dalam mengajar selalu dalam suasana nyaman, tenang, tanpa ada perasaan khawatir dan takut. Amin, terima kasih Bu Ida. Dan saya juga banyak sampaikan terima kasih atas waktu dan sharing yang telah Bu Ida berikan pada saya. Terima kasih Bu Ida. Iya, sama-sama Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengamati praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Ida dan Bu Wardah, saya melihat bahwa praktek coaching ini sudah dilakukan sesuai dengan langkah-langkah dalam model Tirta. Yang pertama, tujuan. Tujuan sudah cukup jelas disampaikan oleh Kuci, yaitu Bu Wardah sebagai Kuci. Terus untuk identifikasi masalahnya, pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi masalah juga sudah sangat jelas dipaparkan oleh Bu Ida sebagai coach. Untuk rencana aksi pun juga sudah disampaikan oleh Kuci dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Ida sebagai coach. Semua permasalahannya sudah jelas dengan rencananya, dan tanggung jawab pun juga sudah ada dan akan dilakukan oleh pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu Ida. Jadi kesimpulan saya, praktek dilakukan oleh
Ibu Ida dan Ibu Wardah ini sudah sangat baik sekali karena semua langkah-langkah dalam model Tirta ini sudah mencakup semuanya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai tanggung jawab. Tanggapan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Ibu Wardatul dan Ibu Rahmania. Mohon maaf sinyalnya putus-putus. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya.